Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husnul Hidayah dengan NIM 2310912320020 dari Program Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Lambung Mangkurat Angkatan 2023. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas kontrak mata kuliah Dasar Ilmu Kesehatan Masyarakat. Program Studi Kesehatan Masyarakat atau PSKM mempelajari ilmu tentang peningkatan mutu kesehatan masyarakat dan pencegahan terhadap penyakit. Lulusan dari PSKM ini diharapkan dapat menjadi lulusan yang memiliki kompetensi dan kemampuan untuk mengidentifikasi masalah kesehatan masyarakat, memecahkan masalah kesehatan masyarakat, mengimplementasikan intervensi kesehatan masyarakat, dan melakukan pembelajaran seumur hidup. Dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai 8 kompetensi dasar yang harus dimiliki oleh seorang tenaga kesehatan masyarakat. 8 kompetensi tersebut adalah: yang pertama, kemampuan untuk melakukan kajian dan analisis situasi atau Analytic and Assessment Skills. Yang kedua, kemampuan untuk mengembangkan kebijakan dan perencanaan program atau Policy Development and Program Planning Skills. Yang ketiga, kemampuan untuk melakukan komunikasi secara efektif atau Communication Skills. Yang keempat, kemampuan untuk memahami budaya setempat atau Cultural Competency Skills. Yang kelima, kemampuan untuk melakukan pemberdayaan masyarakat atau Community Empowerment Skills. Yang keenam, memiliki pengalaman ilmu kesehatan masyarakat atau Public Health Science Skills. Yang ketujuh, kemampuan untuk merencanakan keuangan dan terampil dalam bidang manajemen atau Financial Planning and Management Skills. Yang kedelapan, kemampuan untuk memimpin dan berpikir sistem atau Leadership and System Thinking Skills. Salah satu kompetensi yang akan saya bahas adalah kemampuan untuk mengembangkan kebijakan dan perencanaan program kesehatan. Perencanaan yang merupakan bagian dari manajemen adalah suatu proses penyusunan yang sistematis tentang apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah yang dihadapi dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Perencanaan juga dapat diartikan sebagai cara menggunakan sumber daya yang ada sebaik mungkin untuk mencapai tujuan yang lebih efisien dengan mempertimbangkan lingkungan sosial, budaya, fisik, dan biologis. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, perencanaan kesehatan adalah proses ketelitian, interpretasi yang cermat, dan pengembangan pelayanan kesehatan yang dilakukan dengan memanfaatkan seluruh ilmu pengetahuan modern dan pengalaman yang dimiliki, sehingga terpenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat dengan menggunakan sumber-sumber yang tersedia. Perencanaan untuk kegiatan kesehatan masyarakat sangat penting karena akan mengatur penyediaan, pemilihan, dan pemanfaatan seluruh sumber daya yang diperlukan. Kemampuan pengembangan kebijakan dan perencanaan program kesehatan adalah kemampuan untuk menyusun, menerapkan, dan mengevaluasi kebijakan dan program kesehatan yang efektif dan efisien dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Kemampuan ini mencakup berbagai aspek. Yang pertama, kemampuan analisis masalah kesehatan, yaitu kemampuan untuk memahami masalah kesehatan yang dihadapi oleh masyarakat, termasuk penyebab, dampak, dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Yang kedua, kemampuan perumusan kebijakan kesehatan, yaitu kemampuan untuk mengembangkan kebijakan kesehatan yang efektif dan efisien dalam mengatasi masalah kesehatan yang dihadapi. Yang ketiga, kemampuan perencanaan program kesehatan, yaitu kemampuan untuk menyusun program kesehatan yang terintegrasi, komprehensif, dan realistis dalam mencapai tujuan kebijakan kesehatan. Yang keempat, kemampuan manajemen program kesehatan, yaitu kemampuan untuk mengelola pelaksanaan program kesehatan secara efektif dan efisien. Dan yang kelima, kemampuan evaluasi program kesehatan, yaitu kemampuan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan suatu program kesehatan dalam mencapai tujuannya. Kemampuan pengembangan kebijakan dan perencanaan program kesehatan sangat penting bagi berbagai pihak yang terlibat dalam pembangunan kesehatan, baik di tingkat pemerintah, swasta, maupun masyarakat. Kemampuan ini diperlukan untuk menyusun dan menerapkan kebijakan dan program kesehatan yang efektif dan efisien dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Berikut adalah beberapa contoh penerapan kemampuan pengembangan kebijakan dan program kesehatan. Yang pertama, pemerintah dapat menggunakan kemampuan ini untuk menyusun kebijakan dan program kesehatan yang bertujuan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan, menurunkan angka kematian ibu dan anak, dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya hidup sehat.
Yang kedua, swasta dapat menggunakan kemampuan ini untuk mengembangkan produk dan layanan kesehatan yang inovatif dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang ketiga, masyarakat dapat menggunakan kemampuan ini untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan program kesehatan di tingkat lokal. Kemampuan pengembangan kebijakan dan perencanaan program kesehatan dapat diperoleh melalui pendidikan formal, pelatihan, dan pengalaman kerja. Pendidikan formal yang dapat memberikan kemampuan ini antara lain program studi kesehatan masyarakat, ilmu kesehatan, dan ilmu sosial. Pelatihan dan pengalaman kerja juga dapat memberikan wawasan dan keterampilan yang diperlukan untuk mengembangkan kebijakan dan perencanaan program kesehatan. Sekian penjelasan saya mengenai salah satu kompetensi dasar yang harus dimiliki oleh seorang tenaga kesehatan masyarakat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.